Hai guys, aku pengen tahu nih siapa aja yang ngikutin dari perang salib pertama sampai perang salib ke-6. Gantung kan ya ceritanya ya? Kayak masih belum selesai gitu ya? Nah, kali ini kita akan ngebahas yang gak kalah seru yaitu perang salib yang ke-7. Yuk, abri perkenalan kamu di Now, AdSense Knowledge. Perang salib ke-7 melawan pasukan muslim dipersiapkan dengan lebih baik bila mengacu pada edisi perang salib sebelumnya. Pada saat itu, Raja Louis IX dari Prancis memainkan peran sentral dalam merencanakan dan mempersiapkan kampanye militer ini. Persiapan militer tersebut termasuk dalam pengumpulan pasukan, pengorganisasian strategi perang, dan memastikan kesiapan logistik. Raja Louis IX juga mendatangkan pasukan dari Prancis dan negara-negara Kristen lainnya yang bersedia bergabung dalam misi perang salib. Raja Louis IX harus membangun dan menjaga aliansi dengan sekutu serta bernegosiasi dengan pemimpin muslim lokal atau penguasa di wilayah yang menjadi target perang salib. Tentunya ini membutuhkan upaya diplomasi yang rumit serta negosiasi lebih lanjut untuk memastikan dukungan dan bekerja sama dari berbagai pihak. Kira-kira gimana ya hasilnya guys? Perang salib ke-7 dimulai dengan serangan terhadap kota Yerusalem yang direbut oleh Sultan Ayyubiyah Mesir, Al-Saleh Ayyub. Ini sebagai respon pasca berakhirnya gencatan senjata 10 tahun yang lalu yang telah disepakati dengan umat Kristen dalam perang salib ke-6. Kemenangan Sultan Ayyubiyah ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan umat Kristen dan memicu reaksi untuk meluncurkan kampanye militer. Pada tanggal 27 November 1244, Uskup Beirut berlayar ke Eropa untuk meminta bantuan kerajaan Kristen dalam menghadapi invasi Muslim. Hanya saja nih guys, respon dari negara-negara Kristen Eropa tidak sepenuhnya satu suara. Inggris yang kala itu sedang terlibat dalam perang melawan Skotlandia memutuskan tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Hongaria menolak untuk ambil bagian karena sedang berkonflik dengan bangsa Mongol dan kerajaan lain yang terlibat dalam sengketa wilayah mereka. Nah, satu-satunya raja yang memutuskan untuk mengambil bagian dalam perang salib ke-7 adalah Louis IX dari Prancis, yang saat itu diproklamirkan oleh Paus Innocentius IV. Louis IX setuju untuk melakukan perang salib ini setelah sembuh dari penyakit malaria yang diderita pada tahun sebelumnya. Namun, ia membutuhkan waktu 3 tahun demi mengumpulkan logistik dalam bentuk pajak khusus untuk membiayai kampanye militer ini. Ia juga harus mengatur pemerintahan kerajaan selama ketidakhadirannya karena bergabung ke misi perang salib dan merundingkan perjanjian damai dengan rival politiknya, Raja Henry III dari Inggris. Rencana Louis IX sendiri adalah menaklukkan Mesir atau setidaknya sebagian dari wilayah Delta Nil. Misi yang apabila berjalan baik akan menjadi senjata bagi tentara Kristen untuk mendirikan koloni baru atau sebagai alat tawar-menawar dalam upaya merebut kembali kota suci Yerusalem dan Israel. Ia bahkan sampai dibantu oleh saudara-saudaranya seperti Pangeran Robert I dari Artois dan Pangeran Charles dari Anjou serta Adipati Hugh IV dari Burgundia. Mereka membawa sekitar 20.000 orang bersenjata dan berlayar dari pelabuhan Mersey serta Egmont. Nah, kampanye ini dimulai dengan penaklukan kembali kota Damita yang merupakan langkah pertama dalam rencana Louis IX untuk merebut kembali wilayah di Timur Tengah. Penaklukan Damita memungkinkan tentara salib untuk mendirikan pangkalan di wilayah itu dan melanjutkan kampanye militer mereka lebih lanjut ke arah Mesir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tahap awal yang penting dalam upaya tentara salib untuk merebut kembali kekuasaan di wilayah tersebut.
Perang Salib ke-7 dimulai dengan mobilisasi tentara salib yang berusaha merebut kembali kota strategis Demita. Hal ini sebagai tanggapan pasca keberhasilan Sultan Ayyubiyah Mesir yaitu Al-Salih Ayyub dalam merebut wilayah Yerusalem. Tentara salib sudah berlabuh di Cyprus pada tanggal 17 September 1248, namun perselisihan di antara kota-kota maritim Italia tersebut menyebabkan penundaan dalam perjalanan mereka ke Mesir. Tentara salib sendiri baru tiba di Damita pada bulan Juni 1249 dan mereka menghadapi pertahanan yang kuat dari garnisun Arab dan Kurdi yang kala itu dipimpin oleh wazir senior bernama Fajaruddin dari Mesir. Singkatnya, setelah melalui pertempuran cukup sengit, pasukan Kristen berhasil merebut wilayah Damita. Namun sayangnya guys, tentara salib justru terjebak di kota tersebut karena banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Nil. Dalam kondisi cuaca buruk ini, tentu saja terjadi keputusasaan yang melanda pasukan mereka kala itu. Nah, dalam upaya untuk mempertahankan semangat pasukan, Raja Louis IX lalu melakukan tindakan simbolis seperti misalnya mengubah fungsi bangunan masjid menjadi gereja katedral umat Kristen. Sementara itu, Sultan Al-Salih Ayyub berusaha memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan pertukaran kota Damita dengan Yerusalem kepada Raja Louis IX yang namun ditolak tegas olehnya. Nah, setelah melewati perjalanan yang melelahkan dan berbagai pertempuran dengan milisi setempat, tentara salib mencapai El Mansurah pada bulan Desember 1249. Namun pasukan mereka segera dihadapkan dengan serangan sengit dari pasukan Mesir. Berselang 2 bulan atau tepatnya pada Februari 1250, tentara salib berhasil memimpin serangan balasan yang sukses. Meskipun demikian, serangan sengit dari pasukan Muslim ini telah menyebabkan kerugian besar bagi kelompok Kristen, termasuk diantaranya ialah kematian ratusan prajurit Templar. Ordo Kesatria Templar atau lebih dikenal sebagai Templar adalah sebuah ordo kesatria militer yang didirikan selama periode Perang Salib sejak abad ke-12. Mereka didirikan untuk melindungi para peziarah Kristen yang berpergian ke Tanah Suci dan untuk mendukung upaya-upaya militer untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Mereka memiliki seragam khas berwarna putih dengan lambang salib merah di dadanya. Pada akhir Februari tahun yang sama, Sultan yang baru saja naik tahta di Mesir bernama Turan Shah baru saja tiba dan memerintahkan pembangunan armada untuk menghalangi pasokan tentara salib yang berkemah dekat wilayah El Mansurah. Taktik ini berhasil sehingga 8 kapal kelompok Kristen berhasil ditangkap. Raja Louis IX sendiri memutuskan untuk mundur ke Damita setelah 8 minggu menghadapi pengepungan pasukan Mesir. Kondisi putus asa ini akhirnya mendorong Raja Louis IX untuk menerima tawaran mendiang Sultan Al-Salih dalam menukar wilayah Damita dengan Yerusalem. Menariknya nih guys, pertimbangan ini ditolak oleh kelompok Mesir yang memang sudah yakin akan kemenangan mereka. Raja Louis IX sendiri tertular penyakit disentri dan berhasil ditangkap oleh tentara musuh. Bahkan setelah beberapa bulan negosiasi yang dimediasi oleh istrinya, Marguerite de Provence dan Kaisar Frederick II dari Kekaisaran Romawi Jerman, Sultan Mesir nyatanya tetap memutuskan untuk mengeksekusi sekitar 300 tahanan tentara salib. Hanya saja, negosiasi Marguerite dengan pihak Mamluk Bahri yang kala itu memberontak berujung dengan hasil memuaskan. Kelompok ini memang dikenal sangat agresif dan pada tanggal 2 Mei, Mamluk Bahri justru membunuh Turan Shah dan bahkan mencoba menghabisi tentara salib yang ditahan. Namun, dengan bantuan Marguerite, sejumlah uang tebusan berhasil dibayarkan dan kendali atas kota Damita lalu diserahkan kepada tentara salib. Setelah meninggalkan Mesir, Raja Louis IX dan pasukannya kembali menuju Acre, ibu kota kerajaan Yerusalem. Louis IX memperbaiki pertahanan di beberapa kota penting dan menempatkan pasukan di Java untuk menghadapi serangan musuh dari wilayah selatan. Ia tetap memerintah Yerusalem
dan berusaha membentuk aliansi dengan An-Nasir Yusuf yang merupakan cicit dari Saladin untuk kemudian menghadapi orang Mesir di lain kesempatan. Namun sayangnya guys, aliansi ini berakhir dengan kegagalan setelah Mesir dan Suriah menandatangani perjanjian damai pada bulan April 1253. Hal ini menunjukkan bahwa usaha diplomatik Louis IX untuk mengamankan posisi Kristen di wilayah tersebut tidak berhasil. Pasca kematian ibundanya, Raja Louis IX memutuskan untuk kembali pulang ke Prancis pada bulan Juli 1254. Kembalinya Louis IX ke Eropa menjadi akhir dari kegagalan umat Kristen dalam upaya mempertahankan atau merebut kembali Tanah Suci. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!